Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam sholat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al Hikmah Surabaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa mendekatkan diri kepadanya pada sidang Jumat hari ini. Tak lupa khotib menasihatkan pada diri khotib sendiri dan kepada jamaah seluruhnya untuk terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hari ini khotib akan berbicara tentang kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya. Sebelum itu, kita awali dulu. Siapa itukah yang kita anggap sebagai pemimpin atau Amirul Mukminin? Barang siapa memegang tampuk kekuasaan dan kondisi sosial menjadi stabil pada saat kekuasaannya, maka itulah Amirul Mukminin. Baik berkuasanya dengan cara yang syar'i, yaitu dengan musyawarah atau ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya, maupun dengan cara yang tidak syar'i, yaitu dengan memberontak dan mengambil alih kekuasaan. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, barang siapa yang menang dengan menggunakan pedang sehingga ia menjadi seorang khalifah, maka haram bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk melewati malamnya dengan tidak menganggapnya sebagai seorang pemimpin, baik dia orang yang soleh maupun fajir. Jamaah Jumat rahimahumullah, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah yang pertama, meyakini wajibnya baiat terhadap penguasa. Nabi SAW bersabda, "Man khala yadan min ta'atin laqiyallahu yawmal qiyamati la hujjata lah, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatal jahiliyah." Yang artinya, barang siapa melepaskan ketaatan dari penguasa, niscaya ia akan menjumpai Allah dalam keadaan tanpa memiliki hujjah. Dan barang siapa meninggal tanpa ikatan baiat, maka kematiannya seperti kematian jahiliyah. Kewajiban bagi setiap muslim yang berada di bawah seorang penguasa muslim hendaknya berbaiat kepadanya dan meyakini wajibnya baiat kepadanya. Barang siapa tidak,
maka ketika ia mati, kematiannya sama dengan kematian orang-orang jahiliyah. Kewajiban kita sebagai umat Islam yang kedua ialah menaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Baginda Nabi SAW juga bersabda, Usikum bitaqullah was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdun habashi. Yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun orang yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyah. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, para ulama telah sepakat wajibnya taat kepada pemimpin yang menang dan wajib berjihad bersamanya. Taat kepadanya lebih baik daripada membangkang kepadanya, karena hal tersebut akan mencegah pertumpahan darah dan menciptakan ketenangan di hati rakyat. Kan tetapi kewajiban tersebut diberi batasan sendiri oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Muttafaqun alaih. Jamaah Jumat rahimakumullah, kewajiban kita yang ketiga yaitu memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna afdhalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Yang artinya, jihad yang paling utama adalah mengatakan ucapan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Menasihati penguasa hendaklah dengan menggunakan adab dan cara tersendiri. Jangan sampai disamakan dengan cara menasihati rakyat biasa. Kita hendaknya berlemah lembut, melakukannya secara tersembunyi dan tidak terang-terangan, tidak menyebut-nyebut keburukan dan kesalahan mereka di khalayak ramai maupun dari atas mimbar. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW, Man arada ayyan saha lidhi sultanin bi amrin fala yubdilahu alaiya walakin liyakhud biyadih falyukhtu bihi fa in qabila minhu fadhalik wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa pada suatu perkara, maka janganlah ia menampakkannya secara terbuka, tapi hendaklah ia menggenggam kedua tangannya dan mengajaknya berbicara berdua dengannya. Apabila ia menerima nasihat darinya, maka itulah yang diharapkan. Namun bila tidak, maka ia telah menunaikan kewajiban atasnya. Jamaah rahimakumullah, kewajiban kita yang keempat yaitu tidak mengadakan kudeta maupun pemberontakan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Begitu pula sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci pada mereka dan mereka benci pada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus memerangi mereka dengan pedang? Beliau menjawab, tidak, selama ia menegakkan sholat di antara kalian. Dan apabila kalian melihat dari pemimpin kalian suatu perkara yang kalian benci, maka bencilah amalnya dan jangan kamu melepaskan diri dari ketaatan kepadanya.
Ketahuilah bahwa kezaliman penguasa itu ialah berawal dari dosa yang kita perbuat. Maka janganlah menolak keburukan dengan keburukan. Imam Hasan Al-Basri berkata, ketahuilah bahwa kejahatan pemimpin merupakan salah satu bentuk murka Allah. Dan murka Allah itu tidak dapat dihadapi dengan pedang. Akan tetapi dicegah dan ditolak dengan doa dan taubat. Kembali ke jalan Allah dan menjauhkan diri dari segala dosa. Sesungguhnya murka Allah itu, apabila ia dihadapi dengan pedang, maka ia akan bertambah parah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah Jumat rahimakumullah, itulah kewajiban umat Islam kepada pemimpinnya. Mari kita mengingat kembali apa saja kewajiban-kewajiban tersebut. Kewajiban kita sebagai umat Islam yang pertama ialah meyakini wajibnya baiat terhadap penguasa. Kemudian setelah itu menaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian memberi mereka nasihat dengan cara yang baik. Dan tak lupa yang terakhir, tidak mengadakan kudeta maupun pemberontakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap pemimpin kita. Kita berharap bisa mendapatkan pemimpin yang salih, yang amanah, yang kompeten, dan yang mampu mengayomi rakyat. Marilah kita terus-menerus meningkatkan ketakwaan pada Allah dan senantiasa berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Karena sesungguhnya pemimpin ialah cerminan dari yang dipimpin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari urusan Suruh Gadang, Rumah Gadang Minangkabau Jawa Timur, sangat memberi apresiasi terhadap anak didik dari Al-Hikmah yang diutus dalam bentuk praktek lapangan, yang dalam artinya untuk mendidik regenerasi, terjun lapangan langsung. Jadi tidak hanya sebatas mendidik kemampuan, tapi juga mendidik mental untuk menghadapi masyarakat dalam berbentuk tipe atau suku atau bahasa dengan logat yang bermacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kunjungan dari Al-Hikmah. Kami dari pengurus Surau Gadang terima kasih sekali atas kedatangannya untuk menyumbangkan ilmu yang telah diperoleh dari Al-Hikmah dan dikatakan kepada kami, apalagi sekarang itu adalah zamannya milenial. Ya, mau tidak mau generasi muda lah yang akan berperanan penting untuk menggantikan pada generasi yang udah tua. Nah, kita lihat zaman sekarang itu, kalau kita lihat anak muda itu, dia itu udah asik dengan IT. Nah, sampai-sampai dilupakan apa yang akan dibawa nantinya. Kita lihat itu di mana-mana anak muda itu cenderung melupakan akhirat dan mengutamakan dunia, dan semuanya itu tidak terlepas daripada didikan kita semua, ya, orang tua, wali murid, pada guru, tenaga pengajar, juga di dunia pendidikan. Nah, itu. Nah, dengan adanya ini generasi penerus dari Al-Hikmah, kita berterima kasih sekali sudah ada bibit-bibit untuk pengganti atau penerus para yang udah tua-tua atau yang senior. Moga-moga untuk ke depan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Nah, itu dari saya, kami mewakili Surau Gadang Minangkabau. Terima kasih. Kita sampai sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak? Tambahan sedikit juga dari salah satu pengurus juga, dan juga mungkin mencakup Kayak wali murid juga nggak ya, apa-apa. Ada itunya. serta salah satu dari wali murid juga di Al-Hikmah, dan juga salah satu kepengurusan juga di Suruh Gadang Minangkabau. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan rekan-rekan tadi, program Jumatan yang dilakukan oleh Al-Hikmah dengan mengutus salah seorang muridnya ke masjid-masjid yang berada di sekitar Al-Hikmah ataupun di wilayah tempat tinggalnya mereka, itu satu program yang luar biasa. Dan kami berharap kerjasama antara Al-Hikmah dengan Surau Gadang, Rumah Gadang Minangkabau Jawa Timur ini tetap berlanjut. Harapannya kepada takmir ada dialokasikan waktu misalnya sekali dalam sebulan atau berapa kali dalam periode tertentu agar diisi dari anak-anak dari Al-Hikmah. Karena seperti yang kita harapkan bersama, generasi muda yang kuat secara akidah, akhlak, dan kemampuan agama itu memang sesuatu yang sama-sama kita idamkan ke depan. Demikian mungkin harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.